Oke, kembali lagi di channel YouTube saya. Kali ini kita akan ngebahas tentang jalan-jalan. Oke, kembali lagi di channel YouTube saya. Kali ini kita akan ngebahas tentang jalan-jalan. Kita akan explore Sumatera Utara. Lebih tepatnya adalah Medan, Danau Toba, dan sekitarnya. Dari makanan sampai wisatanya. Maaf tadi teman-teman, kita nggak ngambil view perjalanannya. Kita ini udah di bandara, langsung aja di bandara karena pesawatnya jam 4 pagi teman-teman. Jadi kita langsung ngambil di sini, masih ngantuk. Tadi disupirin juga. Ikuti saya terus. Ini mbaknya cakep nih. Oke teman-teman, ini kita sudah di dalam pesawat. Nanti kita perjalanannya kurang lebih 2 jam, kita akan nyampe di Medan. Tapi dari Medan kita langsung ke Danau Toba teman-teman. Jadi kita langsung dari bandara langsung menuju ke Danau Tobanya. Ikuti saya terus teman-teman. Oke teman-teman, kita udah nyampe di Bandara Internasional Kuala Namu. Jadi kita tinggal nunggu jemputan. Tadi kita di pesawat tidur, jadi makanya berantakan nih teman-teman. Jadi kita tinggal nunggu jemputannya, kita berangkat langsung ke Danau Toba. Nanti view-nya, perjalanannya akan kita kasih unjuk teman-teman. Tapi waktu perjalanan yang akan ditempuh, dulu tuh sebelum ada tol ya, 6 jam. Tapi sekarang setelah ada tol, saya belum tahu nih teman-teman. Setelah ada tol, mungkin lebih cepat teman-teman. Tapi nanti kita akan insert, akan kita kasih tahu perjalanannya berapa lamanya. Oke teman-teman, ikuti saya terus. Oke teman-teman di rumah, kita udah nyampe di Danau Toba. Tepatnya adalah di Parapat di Penatapan. Jadi di sini nih view-nya tuh lihat Danau Toba. Jadi di sini tuh banyak warung-warung jual makanan untuk bisa sambil makan sambil menatap Danau Toba. Ini waktu yang kita tempuh tadi nih dari Bandara Kuala Namu 3 jam setengah sampai dengan 4 jam teman-teman. Baru kita nyampe di Parapat. Tepatnya di Danau Toba. Ini view-nya sebagian masih teman-teman. Ini Danau Toba ini luas, teman-teman bisa searching di Google Danau Toba itu luasnya berapa. Ini hanya bagian pertama kita nyampe, ada namanya penatapan gitu teman-teman. Jadi ikuti saya terus, kita akan ulas lagi lebih banyak tentang Danau Toba. Nanti kita akan ke daerahnya namanya Balige teman-teman. Nanti kita akan ulas lagi di situ. Ikuti saya terus. Oke teman-teman di rumah, ini kita udah nyampe di lokasi. Tujuan utama saya kesini adalah ini sebenarnya teman-teman. Selain mengeksplor Danau Toba atau kulinernya nanti di Medan atau makanannya nanti kita eksplor di Medan ya teman-teman. Tapi tujuan utama saya adalah kesini. Ini tanah peninggalan bokap saya. Kalau orang sini sebut opungnya saya. Jadi ini bangunan pertamanya akan saya rubuhkan. Akan saya bikin bangunan baru di belakang. Nanti agak ke belakang ini rumah teman-teman. Nah, kedepannya saya akan bangun penginapan private teman-teman. Bisa 3 atau 4 nantinya teman-teman. Jadi saya akan bangun karena ini lokasinya ini adalah tepat view-nya masih kelihatan Danau Toba. Jadi kalau kita bangun tuh kita ngelihat ke depan nih teman-teman. Nanti kita kasih insertnya. Ini adalah Danau Toba teman-teman. Jadi orang tua saya menyuruh saya untuk membuat ini lebih bagus biar bisa nanti kalau kita anak-anaknya kembali ke sini bisa ada tempat kita nyinggah teman-teman. Nah, sembari menyelam minum air teman-teman. Jadi ya tempatnya ini posisinya wisatanya bagus. Nanti ke depan kita bikin
resort, ya resort kecil lah teman-teman, tapi bisa private untuk orang-orang yang ingin bulan madu atau honeymoon ke sini teman-teman. Bisa menikmati Danau Toba, nggak begitu jauh dari sini, perjalanan 45 menit bisa nyampai teman-teman. Jadi ini namanya Balige teman-teman. Menuju ke sini kurang lebih 6 jam teman-teman dari Kuala Namu. Ya teman-teman, dari airport kita menuju ke sini kurang lebih 6 jam. Kalau kita tidak berhenti-berhenti teman-teman. Maksudnya berhenti sekali oke. Tapi kalau kebanyakan berhenti ya bisa lebih dari situ teman-teman. Jadi tetap ikuti saya teman-teman. Kita akan mengeksplor view-view bagus pemandangan Danau Toba dari sisi mananya. Kita nginap nih di hotel di Balige, tapi tepatnya di dekat alun-alunnya ya, di kotanya lah teman-teman. Lebih tepatnya itu di kota Balige-nya. Kalau kemarin yang kita ambil gambar itu yang mau dibangun itu rumah itu di pinggir, bukan di kotanya. Jadi kita nginap di apa nama hotelnya? Nabasa Hotel teman-teman. Jadi view-nya ya langsung Danau Toba nih. Jadi Danau Toba itu teman-teman itu luas teman-teman. Dari Parapat itu ke Balige ini bisa ditempuh jarak lagi tuh sekitar 1,5 jam sampai 2 jam teman-teman. Jadi kemarin kita ngambil view di Penatapan tuh, itu udah Danau Toba. Kita kesini lagi nih 1,5 jam perjalanan atau sampai 2 jam, itu Danau Toba juga teman-teman. Ini dia. Jadi dia Danau Toba itu luas teman-teman. Terbesar se Asia Tenggara kan teman-teman itu Danau Toba. Makanya kita berjalan 1,5 jam sampai 2 jam aja masih ketemu Danau Toba lagi teman-teman. Tapi daerahnya ini Balige. Gitu teman-teman. Kalau yang kemarin tuh Parapat, ada lagi Samosir. Nanti kita akan lihat lagi tempat pemandangan yang lebih bagus tuh, yang bisa langsung ke bawahnya deket airnya gitu teman-teman. Tapi ini juga sama udah deket, cuman ini karena di sini banyak tempat pemukiman warga, ya ada beberapa hotel nih, kita nginap di hotel ini. Tapi ya hotel di sini ya belum menyediakan yang wah teman-teman, ya standar lah. Kalau mau wah itu kan ada fasilitas apa ya, di sini ya standar lah teman-teman. Tapi sebenarnya sayang karena view-nya bagus, kenapa nggak dibikin lebih bagus gitu teman-teman. Itu sih mungkin belum ada investor yang tertarik atau gimana. Makanya kita buat yang muda-muda kalau bisa ya teman-teman memajukan daerahnya masing-masing teman-teman. Kalau ada tempat potensi kita lihat, kita punya modal, coba kita bikin yang lebih menarik. Karena perjalanannya dari Medan ke sini tuh karena udah ada tol itu nantinya akan cepat teman-teman. Nggak menempuh jarak 6 jam lagi. Kita hanya butuh jarak mungkin 4 jam. Kalau orang-orang di Jakarta 4 jam itu ditempuh teman-teman untuk jalan-jalan. Bermacet-macetan aja ditempuh kok teman-teman. Sebenarnya jaraknya ini misalnya kita ke Bandung 2 jam, karena macet bisa sampai 5 jam 6 jam masih dijalanin. Itu teman-teman. Jadi kedepannya potensinya sih menurut saya bagus untuk di sini teman-teman. Jadi kita akan jalan-jalan lagi, akan kita lihat lagi tempat-tempat yang indah lagi. Ikuti saya terus. Oke teman-teman di rumah, selamat siang, kita udah nyampe nih. Jadi ini teman-teman tepatnya adalah di Balige, Pakpahan, Meat, Pakodian. Nama tempatnya ini Pakodian, tapi kecamatannya Meat. Itu teman-teman. Jadi tepatnya itu di sini, bukan Balige pusat kotanya, tapi Balige itu ada lagi daerah tempatnya ini di Meat. Jadi di sini tepatnya di Balige. Ini namanya tempat wisatanya orang sini, tapi ya pemerintah setempat sih yang membuat ini teman-teman. Terlihat ini dikelola sama pemerintah setempat. Masuk ke sini itu 2.000 satu orangnya. Mobil yang tidak dipungut, satu orang aja diambil 2.000. Tempatnya view-nya cukup bagus, tapi ya standar di daerah lah teman-teman. Ini menurut saya ya perlu dikembangkan lagi teman-teman. Ya nanti kita kasih view-nya ya, cuman ada di sini belum ada penginapan, hanya ada yang jual-jual apa ya, toko-toko yang jual makanan
yang cepat saji aja kayak Indomie, minuman gitu teman-teman. Jadi nggak ada resort, nggak ada, belum ada di sini resort. Mungkin kalau kayak homestay itu ada, tapi dia agak jauh lagi dari pinggir sini teman-teman, agak di atas teman-teman. Jadi tapi tempatnya lumayan enak, sejuk, dingin. Kita bisa juga mandi, berenang gitu dibolehkan kayak sepertinya teman-teman. Jadi ini dibuat oleh pemerintah setempat teman-teman, baru berapa tahun lah belakangan baru dibuat. Jadi ada tempat wisata ini buat orang sininya teman-teman. Tapi teman-teman yang dari luar kota pun dari mana pun bisa datang ke sini. Jadi ini Danau Toba. Danau Toba ini banyak tempatnya teman. Karena Danau Toba ini luas kan. Ini di bagian Balige-nya itu kalau kita mau ke Danau Tobanya itu, mau lihat Danau Tobanya itu, kita bisa ke sini, Pakodian namanya teman-teman. Jadi ini langsung bisa pegang main di airnya bisa. Kalau tadi kan di hotel itu di pusat kota Balige-nya, ini di pinggirannya lagi, tapi bisa lagi ke pantainya. Jadi Danau Toba itu kan muterin teman-teman. Jadi kita bisa berhenti aja di mana aja, nanti kita ada tempat wisatanya lagi, kita berhenti di situ, kita lihat lagi. Nah, ini Pakodian namanya teman-teman. Jadi orang Medan itu nggak mesti jauh-jauh, mesti harus ke Bali mau lihat suasana enak yang bisa dinikmatin di sore hari dan pagi hari gitu teman-teman. Di sini pun bisa teman-teman, karena fasilitasnya juga alamnya bisa teman-teman, maksudnya view-nya bagus, tempatnya bagus. Cuman mungkin investor-investor yang punya duit belum ingin ke sini teman-teman. Tapi kedepannya mungkin mudah-mudahan lebih bagus lagi teman-teman. Ikuti saya terus teman-teman, kita akan ke tempat yang berikutnya. Oke teman-teman, ini contohnya nih teman-teman. Ini kapalnya nih ya, perahunya ini datangnya dari Balige. Tadi yang kita penginapan tadi teman-teman, ini datang ke sini. Ini mereka ke sini mau buat foto-foto, dia dianterin sama perahu ini ke sini. Nah, buat main lah di sini teman-teman. Ibaratnya jalan-jalan di sini, nanti lihat foto-foto atau makan sini, rekreasi. Nanti dia balik lagi kembali ke tempat tadi sana lagi teman-teman. Naik perahu ini lagi. Jadi dianterin dari sana ke sini teman-teman. Jadi itu banyak fasilitas lah yang diberikan. Misalnya teman-teman tadi tempat penginapan saya tadi yang pertama yang sana di Balige kotanya, teman-teman mau ke sini bisa lewat darat, bisa naik perahu ke sini teman-teman. Nah nanti teman-teman di sini sejam 2 jam gitu dijemput, berangkat lagi, balik lagi ke sana teman-teman. Oke teman-teman, kita udah nyampe nih di atas. Jadi kita nih bisa ngeliat view Danau Toba dari sini teman-teman. Di sini pernah syuting film Toba Dream, terus banyak lah yang udah pernah datang ke sini teman-teman. Banyak orang luar juga banyak yang pernah datang ke sini. Jadi ini kita bisa ngeliat view-nya Danau Toba secara angle di atas luas. Nah tadi sebelum kita ke sini kan teman-teman, kita ke pantai namanya Pantai Pakodian. Pakodian itu ada di bawah sana teman-teman tuh. Teman-teman bisa lihat tuh di bawah. Itu namanya Pakodian yang tadi pantai buat kita yang bisa orang kalau mau ke pantai itu yang ke bawah. Tapi ini posisi sama-sama di Balige teman-teman. Posisinya semuanya nggak jauh-jauh, deket. Nggak begitu lama, 15 menit nyampe kita ke sini, 15 menit bisa ke bawah. Jadi bisa aksesnya bisa dilalui oleh mobil teman-teman. Jadi di sini lumayan, karena kita udah lumayan dingin ya teman-teman. Dan pemandangan view-nya kita bisa lihat semuanya, sampai kota Balige-nya bisa kita lihat. Danau Tobanya bisa kita lihat teman-teman. Jadi kalau untuk foto-foto semuanya di sini mungkin oke lah teman-teman. Untuk lihat view, kita belakang kita bisa lihat pemandangan alam Danau Toba, melihat pemandangan alam yang lebih indah. Oke teman-teman, ikuti saya terus. Oke teman-teman, ini kita lihat kasih view-nya nih, pemandangan bawahnya nih teman-teman, tuh lihat. Teman-teman bisa lihat tuh Danau Toba, ini Danau Toba teman, hamparan Danau Toba semuanya. Tuh luas teman-teman, se-Asia Tenggara teman-teman, danau terbesar. Makanya teman-teman, kekayaan alam Indonesia tuh wah memang benar luar biasa teman-teman. Teman-teman bisa lihat tuh view-nya nih, kita kesana lagi teman-teman, ayo. Ini sisi dari sebelah sana teman-teman tadi, yang ini sisinya dari sini. Makanya ini bukitnya ini teman-teman sering didatengin para turis juga teman-teman, orang-orang dari luar kota, negara ke sini datangnya. Karena ini teman-teman, view-nya kita bisa ngeliat semua nih. Dari sana, dari sini kita bisa dapat view-nya. Teman-teman. Tuh, teman-teman bisa lihat tuh view-nya. Lagi mendung, ini mau hujan teman-teman di sini.
Tuh view-nya. Bagus ya teman-teman. Tuh dari sini kelihatan Pakodian itu teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat tuh Pakodian tuh. Oke itu teman-teman. Kita lihat lagi nih ke sini. Ini udaranya udah dingin teman-teman. Ini anginnya kenceng. Kameramennya goyang tuh teman-teman, di empas angin saking kurusnya. Nih. Jadi teman-teman di sini banyak orang buat foto-foto. Jadi sekarang ini sama pemerintah daerahnya, dulunya saya pernah ke sini teman-teman, nggak seperti ini, nggak, belum ada warung, masih tanah kosong. Tapi sekarang ini udah dibikin jalan sama pemerintah, dicor. Mungkin pemerintah daerah sudah mulai kembangkan ini untuk wisata teman-teman. Karena posisinya dulu saya pernah ke sini tuh nggak kayak gini. Ini tanah kosong semua. Tuh kuburan-kuburan pemangku adat dulu di sini adanya teman-teman. Tuh sekarang udah mulai dicor. Pemerintah daerahnya sudah mulai mau menggalakkan pariwisata di sini teman-teman. Jadi ada warung-warung, dulu belum ada teman-teman. Karena mungkin semakin banyak orang wisatawan ke sini, akhirnya jadi ada banyak orang-orang jual makanan. Tuh teman-teman udah dibangun juga tuh seperti itu tuh, bikin buat suasana foto-foto. Nih di bawah sana juga tuh ada rumah tuh teman-teman. Tuh teman-teman kalau bisa lihat tuh, sampai di bawah sana pun ada rumah teman-teman. Sebenarnya ini indahnya minta ampun. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Parapat. Lebih tepatnya adalah di Marihat. Di sini itu banyak yang jualan souvenir, oleh-olehnya dari Danau Toba teman-teman. Jadi di sini tuh kalau orang wisatawan tuh kesini pasti berkeliling di sini. Nama tempat ini Marihat. Kalau kemarin kita dari Penatapan ngambil view-nya teman-teman. Penatapan itu di pinggir jalan. Jadi sebelum nyampe kita ke posisi ini ada namanya Penatapan. Nah di situ kita kemarin. Sekarang kita sudah posisinya di Parapatnya. Marihat yang banyak jual souvenir-souvenir, nanti kita akan kasih unjuk teman-teman. Jadi dari sini view-nya Danau Toba juga bisa kelihatan lebih dekat gitu teman-teman. Kalau tadi kan Bali G, sekarang kita di Parapatnya. Jadi di sini tempat penyewaan wahana bermain air itu ada. Contohnya ya speedboat ada, banana boat ada teman-teman. Wisata beli souvenirnya ada di sini, jadi lebih lengkap. Jadi pusatnya di sini teman-teman. Kalau orang bilang ikonnya Parapat Danau Toba, ya di sini teman-teman. Tapi ya suasananya sekarang ya seperti ini, nggak rame karena mungkin COVID teman-teman. Dan kita bukan di hari libur ke sini ya teman-teman. Jadi kita eksplornya di sini. Mungkin kalau ada lagi wisatanya wisata daerah lah teman-teman jatuhnya. Mungkin peninggalan daerah atau apa teman-teman. Teman-teman bisa searching di Google. Cuman kita hanya kasih tahu view-nya Danau Toba nih teman-teman. Jadi Danau Toba itu sangat luas ya teman-teman ya. Jadi ada Parapat, ada Bali G, itu bisa lihat view-nya Danau Toba juga gitu. Cuman karena ikonnya itu Danau Toba itu Parapat ya, ini tempat pusatnya ikonnya itu teman-teman. Oke teman-teman, nanti ikuti saya terus, kita akan jalan-jalan.